Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI mengutuk keras tindakan brutal yang dilakukan kelompok teroris Papua terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. PPNI meminta pemerintah memberi perlindungan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah konflik. Aparat TNI Polri juga diminta segera membuat sistem keamanan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah konflik dan menjamin keselamatan tenaga kesehatan. Ya pemirsa, lalu bagaimana tanggapan pemerintah menyikapi permintaan PPNI ini dan sikap PPNI sendiri terkait kasus ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Harif Fadila. Pak Harif, apa kabar Pak? Baik, Mas Doni. Ya, Pak Harif, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Sebelumnya kami juga menyampaikan turut berduka cita dan prihatin atas jatuhnya korban dari kalangan perawat nasional Indonesia. Pak Harif, apa sikap resmi PPNI terhadap kasus ini, Pak? Ya, pertama saya klarifikasi dulu. Yang kali ini memang yang meninggal itu Gabriela itu adalah tenaga analis, Mas. Ya. Dari 9 orang itu ada 4 orang perawat, 1 yang luka-luka. Jadi pertama sikap kita menyesalkan kejadian ini dan sudah beberapa kali ya ini terulang kembali dan mengutuk keras perbuatan kriminal, pelaku kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang nyata-nyata sedang bertugas menangani masyarakat yang di daerah dengan banyak kesulitan. Ya kita tetap mau datang ke sana begitu ya. Ini saya kira kita sesalkan sekali. Ya. Itu sikap kita dan kita meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum TNI Polri untuk menindak tegas para pelaku-pelakunya ini. Begitu Mas Doni. Ya, Pak Harif, apakah ada sikap dari PPNI untuk kemudian menarik tenaga kesehatan yang bertugas khususnya di daerah konflik, Pak? Kita dihadapkan dengan dilema. Satu sisi bagaimana keamanan, yang kedua adalah bagaimana pelayanan begitu. Jadi sebenarnya menurut saya negara harus hadir dalam persoalan ini. Jadi kalau usul kami, kalau menarik itu artinya tidak memberikan pelayanan pada masyarakat. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Nah barangkali usul kami mungkin pelayanan kesehatan atau pasienkes itu memang untuk di Papua atau daerah konflik misalnya itu harus tidak jauh-jauh lah dengan misalnya komplek polisi atau tentara gitu supaya ada jaminan keamanan yang cepat ya, kemudian juga terfasilitasi begitu. Jadi itu yang pertama. Nah manakala kita harus melakukan kunjungan ke daerah misalnya yang sulit-sulit dijangkau, mungkin akan ada atau diupayakan adanya pengkawalan untuk mereka sehingga dua-dua bisa tercapai, keselamatan nakes terjaga, juga kesehatan masyarakat terlayani gitu. Ya. Itu barangkali ini usul kita, Mas Doni. Ya, dalam kondisi keamanan perawat kita khususnya yang sedang bertugas di daerah terutama daerah konflik ini belum terjamin. Tentu dilema juga nih Pak Harif. Di satu sisi tentu harus menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Jalan tengahnya apa selain yang Anda katakan tadi, mungkin fasilitas kesehatan dekat dengan fasilitas militer atau polisi, Pak? Ya, saya kira kita harus mencari jalan untuk pertama demi keselamatan tenaga kesehatan. Karena keselamatan tenaga kesehatan dalam bertugas ini adalah salah satu hak asasi manusia juga. Ya. Yang harus dibela oleh semua pihak. Jadi kalau kami sih bukan jalan tengah ya. Jalan utama satu bagaimana keselamatan, tetapi juga pemerintah punya tugas untuk pelayanan kesehatan. Ya ayo difikirkan. Saya kira begitu. Kalau harus menambah jumlah tenaga, jumlah aparat personil ya harus ditambah ya supaya cukup gitu ya. Apakah PPNI sudah menyampaikan sikap atau permintaan resmi kepada aparat keamanan kita, Pak Hanif, terkait dengan jaminan keamanan? Ya, kami baru melontarkan dalam press release ya, yang kami sampaikan ke beberapa tempat dan juga dengan dialog-dialog seperti ini. Rencana kami bersama organisasi profesi kesehatan lain, karena di dalam puskesmas ini ada dokter, ada perawat, ada analis, kesmas, dan lain sebagainya. Kami mencoba mengkoordinasikan dan mungkin kami juga akan
juga melakukan upaya-upaya advokasi ke Amnesty Internasional atau Komnas HAM untuk bisa mendapatkan perhatian tentang perlindungan ini, ya, selain kepada pemerintah. Itu Mas Doni. Iya, ada pernyataan ya Pak Harif dari PBID yang menyatakan akan menarik tenaga dokter khususnya dari daerah-daerah konflik. Nah, sementara rekan-rekan perawat kita ini kan merupakan mitra dari dokter yang bertugas dimanapun berada. Saya khawatir nanti terjadi ketidakseimbangan di lapangan. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Harif terkait dengan ini? Yang saya pahami yang dimaksud ditarik oleh PBID itu adalah dilokalisir, yaitu di mana di tempat-tempat yang aman, begitu Mas Doni ya. Ya. Tapi tidak menarik untuk tidak memberikan pelayanan. Itu yang saya pahami, ya. Walaupun demikian, dalam kondisi hari ini pun timpang memang dokter sangat sedikit dan perawat memang berada di ujung-ujung tombak di sana. Dan tentu inilah kami mengharapkan sebuah upaya perlindungan yang maksimal ya dari seluruh pihak, bukan hanya pemerintah, juga masyarakat. Saya dengar juga kemarin juru bicara Gubernur Papua mengatakan akan ada dialog, baik itu dengan pemimpin formal maupun non formal yang ada di Papua. Nah, kami ingin titipkan satu hal kepada dialog tersebut untuk bisa disepakati untuk tidak menyerang atau membuat kekerasan pada tenaga kesehatan. Yang nyata-nyata kita ini menolong orang, gitu. Kesulitan di dalam kesehatan. Begitu barangkali Mas Doni. Iya, Pak Harif, ini kondisi terkini khususnya rekan-rekan perawat kita yang ada di kawasan distrik Kiwirok. Anda mengatakan tadi kan sudah semua dievakuasi, Pak. Nah, apakah memang total sudah tidak ada lagi tenaga kesehatan khususnya perawat di distrik Kiwirok atau di daerah sekitarnya yang Anda katakan tadi dilokalisir begitu, Pak? Itu kan usulan kita, tapi kami belum dapat informasi yang cukup jelas masih ada atau tidak teman-teman kami yang di sana. Tapi yang 9 itu sudah ditarik di daerah dari sana untuk diberikan keamanan dan dilakukan perawatan bagi yang luka-luka. Ya. Itu Mas Doni. Ya, Pak Harif, ini terkait dengan pembekalan bagi tenaga kesehatan khususnya perawat ketika mereka akan bertugas tidak saja di daerah konflik tentunya. Apakah selama ini ada misalnya pendidikan yang diberikan kepada mereka untuk misalnya melakukan pertahanan diri sendiri, memang tujuannya adalah tugas kemanusiaan, tapi ketika jiwanya juga terancam tentu masalah lain. Pak Harif, bagaimana ini? Ya, pendidikan perawat itu tidak seperti pendidikan Akpol atau Akmil, ya. Nah, kami tentu tidak ada SKS untuk bela diri dan lain sebagainya. SKS kami banyak adalah bagaimana menolong kemanusiaan begitu. Jadi memang tidak ada. Ya, makanya disayangkan sekali ya para kriminal itu menyerang kami tenaga kesehatan, apalagi para wanita. Ini luar biasa. Brutal sekali gitu ya, dan jelas-jelas kami tidak pernah ada pelajaran atau latihan bela diri dan lain sebagainya itu, dan juga tidak punya senjata gitu. Senjata kita adalah bagaimana sentuhan pada masyarakat supaya mereka lebih baik lagi dalam dunia kesehatan, dalam bidang kesehatan. Itu Mas Doni. Pak Harif, terkait dengan kondisi perawat kita yang ada di daerah-daerah konflik misalnya, apakah komposisi ketersediaan perawat kita sampai sekarang ini sebenarnya sudah sesuai dengan kebutuhan atau malah sebenarnya masih kurang? Ditambah dengan kasus ini, dikhawatirkan mungkin minat masyarakat untuk menjadi perawat bisa berkurang, Pak. Ya, kalau komposisi memang harus dilihat secara utuh. Kami belum mendapatkan begitu data yang terkonfirmasi, tetapi ada beberapa program pemerintah yang mengisi daerah-daerah terpencil perbatasan kepulauan, yaitu misalnya Nusantara Sehat yang dikirimkan tim baik itu dokter gigi, perawat bidan sebanyak 8 jenis gitu ya. Dan itu mengisi di tempat-tempat daerah terpencil. Ada juga penugasan khusus. Namun demikian banyak memang informasi mengatakan bahwa distribusi ini masih kurang. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah itu sangat kurang. Nah, ditambah kasus ini, saya kira ini menjadi sebuah tantangan penyulit bagi kita untuk mendistribusikan nakes-nakes ke daerah-daerah tersebut kalau tidak dijamin keamanannya. Itu Mas Doni. Baik, Pak Harif, apa yang bisa Anda sampaikan bagi tenaga kesehatan kita khususnya perawat yang sampai saat ini masih terus bertugas di lapangan, Pak?
Yang pertama, jangan berhenti memberikan pelayanan. Yang kedua, tentu kita harus waspada pada situasi dan kondisi yang harus juga memberikan keselamatan pada diri. Ya, jadi keselamatan diri itu penting. Kalau kita nggak selamat, bagaimana kita mau menolong orang? Ya. Jadi saya pikir pada teman-teman sejawat semua, perawat, dokter, bidan, saya harapkan kewaspadaan terhadap lingkungan di daerah yang berbahaya, daerah konflik ini menjadi penting. Dan kami apresiasi minat, kemudian motivasi saudara-saudaraku semuanya untuk kepentingan bangsa. Harapannya adalah pemerintah dan negara juga memperhatikan mereka. Demikian Mas Doni. Baik, Pak Harif terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Harif. Salam sehat Mas Doni.